Shalom Bapak Ibu Saudara, banyak yang sudah kita lalui dan juga banyak hal yang terjadi di dunia akhir-akhir ini. Dan juga terlebih lagi sudah hampir 2 bulan kita tidak bertemu. Apakah Bapak Ibu Saudara merindukan saya? Ya, atau juga merindukan beribadah di gereja? Ya, saya juga merindukan hal yang sama. Saya merindukan Bapak Ibu Saudara dan juga saya merindukan untuk beribadah di gereja bersama-sama, bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa bersama. Tetapi karena keterbatasan yang ada dan juga karena peraturan pemerintah dan juga kebijakan gereja, kita tidak dapat bersama-sama ada di satu tempat yang sama mengadakan ibadah. Dan itu menimbulkan sebuah kerinduan, bukan? Sebuah hati yang pengen cepat-cepat bertemu dan juga pengen beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu hari ini saya juga akan merenungkan, kita semua akan merenungkan bersama satu bagian Alkitab mengenai kerinduan kepada Allah. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang seperti ini kita juga sama seperti pemazmur. Pemazmur yang menuliskan bagian ini menunjukkan betapa rindunya dia untuk berada dekat dengan Allah, beribadah dekat di dalam rumahnya Allah atau bait suci waktu itu. Pemazmur waktu itu ada jauh dari bait suci. Kalau dulu bangsa Israel mereka akan pergi ke bait suci untuk membakar korban, untuk mempersembahkan korban, memberikan persembahan, beribadah bersama-sama. Dan mungkin karena keterbatasan jarak, waktu itu pemazmur yang menuliskan bagian ini dia sangat rindu karena sangat jauh dari rumah Allah. Beberapa orang menuliskan mungkin pemazmur ini ditulis waktu dia ada di dalam pembuangan Babel. Waktu pembuangan di Babel, mereka tidak dapat beribadah di rumah Allah atau bait suci waktu itu. Karena keterbatasan jarak dan juga karena situasi yang terjadi, mereka akhirnya sulit untuk beribadah. Dan akhirnya mereka beribadah di rumah mereka atau di kediaman mereka masing-masing. Dan kemudian hari beribadah di rumah ibadat yang bukan bait Allah disebut sebagai beribadah di sinagog. Nah, inilah yang memunculkan kerinduan bagaimana seorang yang biasanya beribadah di rumah Allah, yang biasanya melayani di rumah Allah, tetapi karena kondisi yang terjadi, dia kesulitan untuk dapat datang, melayani dan beribadah di rumah Allah. Dan itu juga yang terjadi saat ini di dalam situasi kita pada saat ini. Kita saat ini di dalam kondisi yang ada, bukan karena tekanan, bukan karena kesulitan jarak, tetapi karena kondisi yang ada, saat ini kita tidak beribadah di gereja. Tetapi apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur yang diungkapkan pada bagian ini? Pemazmur mengungkapkan dirinya itu seperti rusa yang haus, yang merindukan air atau merindukan sungai. Demikian jiwaku merindukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama hampir 2 bulan ini kita tidak beribadah. Apakah kita merindukan Tuhan? Atau kita hanya merindukan suasananya saja? Atau kita hanya merindukan orang-orangnya saja? Bapak Ibu Saudara, tidak salah merindukan suasana beribadah. Karena itu adalah suasana diciptakan bagaimana kita nyaman beribadah kepada Tuhan. Tidak salah juga merindukan orang-orang yang ada di gereja. Karena itulah saudara kita. Tetapi yang terpenting ketika di dalam masa ini, apakah kita juga rindu beribadah kepada Tuhan? Atau malah kita merasa, saya tidak rindulah, baguslah tidak ada ibadah. Hari Minggu bisa tidur lebih lama, hari Minggu bisa main lebih lama, bisa nonton TV lebih lama, bisa beristirahat lebih lama. Apakah kita merindukan itu? Karena itu, biarlah di dalam situasi ini, hati kita tetap merindukan Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudara benar, ibadah saat ini dilakukan di rumah. Tetapi esensi daripada ibadah, hati kita kepada Tuhan, itu harus sama. Meskipun itu ada di rumah.
Biarlah kita tetap harus kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kebenarannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, WFH, work from home, itu juga berarti bagi orang Kristen worship from home. Artinya kita juga tetap harus menyembah Allah yang benar, dengan cara yang benar, dengan kerinduan yang benar, dengan iman yang benar. Sekalipun itu dilakukan di rumah masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita worship from home. Yang pertama adalah ketika kita mau beribadah di rumah. Persiapkanlah hatimu ketika setiap kita mau beribadah seakan-akan kita beribadah di gereja. Jangan terlambat, jangan pas-pasan. Siapkan hati, tenangkan hati, siapkan diri, siapkan setiap media yang diperlukan supaya kita beribadah kita siap, tidak terburu-buru. Kemudian yang kedua, siapkanlah kerinduan kita, sikap hati kita kepada Tuhan dengan cara yang benar. Supaya ketika kita beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan khotbah, ada rasa yang sama meskipun itu di rumah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi ini, di dalam worship from home, marilah kita tetap merindukan Tuhan di dalam hari lepas hari. Dan biarlah mari kita tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun badai dan juga gelombang menerpa kehidupan kita. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan dengan kerinduan itu, dengan faithful heart, ya, dengan hati yang setia, bukan dengan false heart atau hati yang salah. Jadi marilah kita menyembah dengan cara yang benar. Tuhan memberkati dan tetap semangat beribadah.